Halo brother and sister dimanapun kalian berada. Welcome, selamat datang di Online Experience The City Light Jakarta episode kali ini. Beberapa dari kita atau mungkin sebagian besar dari kita sedang menjalani kehidupan ini dengan survival mode. Ibarat kita naik mobil, bensinnya lagi tipis, kita mencoba menghematnya dengan berbagai macam cara. Jalan pelan-pelan, AC-nya dimatikan, dan lain sebagainya. Tetap semangat guys, karena seberapapun buruknya kehidupan kita saat ini yang sedang kita jalanin, anugerah Tuhan terus bersama kita, anugerah Tuhan terus menyertai kita. Setelah ini, Sarah dan Cynthia akan mengajak kita menyanyikan sebuah lagu, Enjoy and Be Blessed. Segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Betul sekali.
tiada Tuhan yang seperti Tuhan kita. Kali ini Pendeta Joas Adi Prasetya akan bawakan sebuah sharing yang berjudul Tuhan yang Mana. Beliau ini seorang profesor dan menjadi dosen di sebuah sekolah tinggi filsafat di Jakarta. Dan beliau ini juga sangat aktif menulis buku dan aktif beberapa organisasi, bahkan organisasi internasional. Dan sharingnya kali ini saya yakin sekali akan memberkati kita semua dan akan sangat relevan untuk kehidupan kita saat-saat ini. Be blessed. Apa kabar saudara? Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dibacakan dan kita akan merenungkan bersama-sama. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau memberikan kami kehidupan agar kami menikmatinya dalam cinta kasih-Mu, dan dengan itu hidup kami pun boleh mewartakan cinta itu bagi sesama kami. Izinkanlah kami untuk membaca kitab suci ini, mengambil inspirasi dari dalamnya, dan kiranya kami boleh berjumpa dengan Allah lewat batin kami, lewat perjumpaan kami dengan sesama kami di dalam hidup ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu bagian Alkitab yang berkisah tentang satu episode dalam hidup dan karya seorang nabi yang dikenal bagi umat Israel namun juga umat Kristen, yaitu Nabi Elia. Saya akan membacakan dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-12. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9 sampai dengan 12. Demikian. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu, di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Saudara yang terkasih, semoga hidup Anda di masa pandemik ini diberkati Tuhan. Anda boleh mengisi hidup di tengah dunia yang murung ini dengan kebaikan, dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang riang, walaupun seandainya pun Anda tidak dalam keadaan baik-baik, itu pun tidak apa-apa, sebab inilah manusia yang rapuh ini, yang mencoba untuk memaknai hidup ini. Nah, saudara, pada hari ini kita akan bicara bersama-sama tentang Allah semacam apa yang kita percayai. Ketahuilah bahwa sejarah kekristenan adalah sejarah cinta kasih, tetapi juga sejarah kekerasan. Kita sering mencela orang yang beragama lain, yang suka memakai kekerasan untuk membela agama. Akan tetapi ketahuilah bahwa kekristenan juga tidak imun dari kekerasan yang dilakukan atas nama agama dan Allah. Kalau kita belajar sejarah kekristenan selama 20 abad lebih ini, maka kita sebenarnya tidak perlu malu mengakui bahwa memang itulah wajah ganda dari agama. Di satu sisi menawarkan kebaikan dan cinta kasih, di lain pihak mempraktekkan kerap kali kekerasan. Kita tidak perlu malu mengakuinya, namun juga kita tidak perlu menyerah pada usaha untuk menghadirkan sebuah kehidupan beragama yang lebih ramah, lebih bersahaja, bersahabat, dan memberi kehidupan life-giving. Nah,
Ternyata salah satu akar dari kekerasan agama yang melibatkan kekristenan seringkali adalah ide atau gagasan semacam apa tentang Allah yang kita percayai. Jika iman pada Allah yang dikhotbahkan terus-menerus adalah Allah yang perkasa, maha kuasa, maha adil, dan maha besar, yang murka pada keberdosaan, dan itu terus-menerus dikhotbahkan, maka jangan heran jika umat Kristen akan mengaktualkan iman pada Allah semacam itu ke dalam gaya hidup yang juga keras, yang kerap kali tidak solider dengan sesama yang berbeda iman. Dengan kata lain, ada selalu kaitan antara Allah semacam apa yang kita percayai dan sikap kita pada mereka yang berbeda dengan iman kita. Nah, hari ini kita membaca kisah Nabi Elia berada di Gunung Horeb, berjumpa dengan Allah. Tetapi ketahuilah bahwa ada peristiwa, setidaknya 2 peristiwa lain yang melibatkan Elia, yang terjadi sebelum peristiwa Gunung Horeb ini. Pada peristiwa yang pertama, Elia berada di gunung yang lain selain Gunung Horeb, yaitu Gunung Karmel. Sebagaimana dikisahkan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Dan saya mengundang Anda nanti setelah ibadah ini selesai untuk membacanya dengan lebih teliti, mulai ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-46. Kisahnya sangat dramatis. Di sana dikisahkan bagaimana peristiwa itu menegangkan dan bahkan mengerikan. Elia, nabi Tuhan seorang diri, berhadapan dengan 450 nabi Baal di Gunung Karmel itu. Mereka beradu agama. Tuhan yang sejati yang mana dan Tuhan yang palsu yang mana. Itu aduan mereka. 450 nabi Baal diminta oleh Elia untuk beraksi terlebih dahulu dengan berdoa, memohon kepada Baal, dewa mereka, supaya mengirimkan api dan membakar binatang yang sudah disiapkan di atas mezbah. Dan mereka berdoa dengan keras sampai melukai tubuhnya untuk menarik perhatian nabi Baal, dan mereka gagal. Dan kemudian giliran Nabi Elia, Nabi Allah ini meminta banyak orang yang menonton pertandingan itu untuk menuangkan air sebanyak-banyaknya 3 kali ke atas binatang di atas mezbah itu. Kemudian dia berdoa kepada Allah Israel yang secara luar biasa kemudian menurunkan api dan membakar binatang kurban yang sudah basah kuyup itu. Untuk membuktikan bahwa Allah Israel adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang besar. Tetapi kisah selanjutnya mengerikan. Dan kalau ini film Hollywood, maka film ini akan dikategorikan rated R karena kesadisannya. Kenapa? Karena pada 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-40, kata Elia kepada mereka dikatakan begini, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Betapa mengerikannya. Terjadi penyembelihan 450 nabi Baal atas nama Allah Israel. Nah, apa yang mau saya tunjukkan di sini adalah bahwa Allah Gunung Karmel adalah Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, God of great things. Nah, saudara, lupakan sejenak peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Elia dan fokuskanlah pada kemahakuasaan Allah. Dan seandainya saja
peristiwa ini kemudian kita terima dengan penuh kekaguman. Seandainya saja semua peristiwa malang hidup kita dijawab oleh Allah yang Maha Kuasa itu. Allah yang Maha Besar itu segera bertindak menjawab doa-doa kita, persoalan kita, pergumulan kita, sakit kita, bangkrut usaha kita. Seandainya saja Allah itu Allah semacam ini terus menerus. Seandainya saja. Seandainya saja anakku sakit, Allah bertindak beres. Seandainya saja bisnisku anjlok, Allah bertindak beres. Seandainya saja anak gadisku belum kawin, beres. Seandainya saja Allah yang Maha Kuasa itu segera bertindak, kita minta Allah kemudian menjawab. Saya ingat satu kali saya memimpin sebuah persekutuan ibu-ibu, dan di persekutuan itu ada segmen kesaksian, dan seorang ibu kemudian memberikan kesaksian, saya harus menjemput anak di sekolah, tetapi kemudian saya harus pergi ke mall untuk membeli satu barang. Saya terburu-buru dan saya mau parkir, tidak ada tempat parkir. Dan saya berdoa dengan sungguh, Tuhan tolong beri tempat parkir, amin. Dan begitu dia amin, secara kemudian di depannya ada mobil yang keluar. Dan dia bisa masuk segera, dan dia bersaksi, luar biasa Tuhan itu. Lama-lama saya kok khawatir bahwa Allah yang Maha Kuasa itu pelan-pelan bergeser menjadi tukang parkir. Tuhan tolong lindungi kami mau tidur. Pelan-pelan Allah menjadi satpam, Allah menjadi asisten rumah tangga kita. Dan saudara, apa yang kita pertaruhkan sungguh-sungguh di sini sebenarnya adalah iman kita pada Allah yang sejati ini. Allah kemudian bergeser menjadi Dia yang harus menuruti keinginan kita. Dan saya mau katakan kepada kita, let God be God. Allah tidak bisa kita setir sekehendak mau kita, walaupun Allah itu besar dan perkasa. Dan ketahuilah, ada satu aspek dari pandemi COVID-19 ini yang sungguh-sungguh menyebabkan sebuah kenyataan tentang Allah, yaitu bahwa pandemik ini menghantam kita begitu keras, termasuk iman kita kepada Allah yang semacam ini. Saya tidak tahu berapa kali jika pernah Anda berdoa, Tuhan tolong pandemik ini, biarlah segera berakhir. Ya nggak berakhir juga. Bahkan makin parah di negara kita. Ya. Seandainya Allah kita hanyalah Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, yang selalu akan menjawab doa kita, dan sekali Dia bertindak semua beres. Mudah pandemik ini terselesaikan, tapi kenyataannya lihatlah. Itu sebabnya kita harus lanjutkan episode Gunung Karmel ini dengan peristiwa berikutnya. Elia ternyata menjalani sebuah peristiwa iman yang berbeda tentang siapa Allah. Benar, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang membuktikan keperkasaannya ketika hambanya seorang diri melawan ratusan nabi palsu. Tetapi sebuah ironi tiba-tiba muncul sesudah kisah itu, yaitu ketika Isabel, ratu yang jahat, yang menyuburkan penyembahan kepada dewa Baal itu, kemudian menyatakan tekadnya membunuh nabi Allah ini. Bayangkan, nabi yang gagah seorang diri melawan 450 nabi Baal ini, bahkan menyembelih mereka semua, sekarang ketakutan setengah mati ketika mendengar bahwa Ratu Isabel akan membunuhnya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Elia melarikan diri dengan ketakutan. 1 Raja-Raja pasal 19, kisah sesudahnya, mencatat situasi Elia yang dirudung oleh depresi. Dia berada dalam tekanan mental yang begitu kuatnya sampai dia berseru, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku.
Ya. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, orang yang berkata begitu biasanya berada dalam situasi suicidal, ya, membayangkan, menginginkan kematiannya. Bayangkan, melawan 450 nabi, dia gagah berani karena percaya pada Allah yang Maha Kuasa, yang menyertainya. Namun berhadapan dengan ancaman Ratu Isabel itu ciut hatinya. Dan kisah melanjutkan bahwa ternyata kemudian dia melarikan diri dan terdampar di padang gurun. Kita tidak tahu apa nama padang gurun itu, tetapi dalam tradisi Yahudi dan Kristen, padang gurun adalah simbol dari kematian, simbol keputusasaan. Kemanapun Anda memandang, yang Anda lihat di dalam padang atau di padang gurun itu hanyalah bentangan pasir yang tidak bernyawa. Hidup kita tiba-tiba menjadi kecil, tidak berarti, dan dibayangi oleh kematian. Tetapi Allah yang Maha Kuasa menyatakan diri kepada Elia di padang gurun itu dengan cara yang berbeda. Apa yang dia lakukan? Dia hadir tidak seperti Allah Gunung Karmel, God of Great Things, tetapi dia datang memberi makan Elia, nabi yang depresi itu, dengan roti bakar dan sekendi air minum. Sederhana, simple. Hari itu Elia belajar sesuatu yang berbeda tentang Allah. Allah tampil sebagai Allah yang biasa-biasa saja. Bukan God of great things, tetapi God of small things. Allah sehari-hari, Allah yang sederhana namun setia. Nah, saudara, ada dua doa saya bagi Anda semua. Jika saudara saat ini mengalami depresi atau tekanan batin yang sangat mendalam, saya ingin katakan kepada Anda, it's okay not to be okay. Hidup ini tidak selalu okay. It is okay to get low. Berada dalam keadaan anxiety atau depression, it's okay. Saya banyak melihat orang Kristen yang memandang bahwa masalah mental health ini sebagai sebuah ekspresi dari dosa. Padahal kalau kita lihat dalam Alkitab, ada banyak tokoh besar dalam Alkitab yang mengalami masalah mental. Dan kita hidup pada saat ini di dalam sebuah zaman kecemasan global. The age of global anxiety. Maka doa saya kepada Anda, it's okay. Rengkuhlah situasi mental Anda yang tidak selalu baik itu. Tetapi doa saya yang kedua adalah agar Anda dapat merasakan kehadiran Allah sebagai God of small things. Allah sehari-hari. Allah yang tampaknya simple, memelihara. Tetapi Allah yang selalu setia menemani kita, bahkan ketika kita berada di padang gurun kehidupan seperti Elia itu. Ketahuilah bahwa saya kerap kali merasa terganggu dengan banyak orang Kristen yang melihat bahwa Allah itu maha besar dan maha kuasa, dan itu benar, tetapi yang kemudian mengatakan bahwa kalau begitu hidup kita pun harus extraordinary, harus luar biasa. Makanya ketika ditanya, apa kabar, saudara? Banyak orang Kristen sekarang dengan gaya motivator berkata luar biasa, extraordinary. Seolah-olah yang biasa, yang ordinary itu tidak bermakna sama sekali. Padahal ketahuilah bahwa yang biasa, yang ordinary itu sesungguhnya mencerminkan order, tatanan. Bahwa hidup kita ditata pelan, simple, tetapi ajak, terus menerus. Allah setia memberi roti dan sekendi air dalam hidup kita. Hari itu Elia mengalami Allah semacam itu, God of small things. Dan Allah semacam itulah Allah yang sungguh akan dan terus menemani kita di padang gurun pandemi COVID-19 ini. Tetapi kisah belum berhenti.
Allah bukan hanya menyatakan dirinya kepada Nabi Elia sebagai God of great things dan God of small things, tetapi juga God of nothing. Allah yang hadir di dalam ketiadaan. Wah, sebagian dari Anda tentu segera mengernyitkan dahi, apa-apaan ini? Ya. God of nothing. Ya. Mari kita lihat episode berikutnya, ya, yang sudah saya bacakan di awal. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 12. Elia di sini tiba di gunung kedua, yaitu Gunung Horeb. Gunung yang pertama adalah Gunung Karmel, dan di antara dua gunung itu ada padang gurun, God of small things. Dan sekarang Elia menaiki Gunung Horeb itu. Di sana dia bersembunyi di gua, dan kita membaca kisahnya. Allah meminta dia untuk keluar dari gua persembunyiannya. Dan apa yang terjadi? Muncul beberapa peristiwa yang dalam pemahaman klasik orang Israel sebenarnya adalah tanda dahsyat bahwa Allah yang maha perkasa itu sedang hadir dan menyatakan diri. Kita lihat di dalam kisah ini bahwa muncullah angin besar dan kuat yang membelah gunung dan yang memecahkan bukit batu. Tetapi dikatakan tidak ada Tuhan di dalamnya. Lalu muncul fenomena alam yang kedua, gempa yang dahsyat. Dan Alkitab beberapa kali mengatakan bagaimana gempa itu menjadi manifestasi kehadiran Allah yang luar biasa. Tetapi tidak ada Tuhan di sana. Yang ketiga, api menyambar. Kita ingat, api selalu menjadi simbol kuasa Allah. Tetapi tidak ada Tuhan di sana. Dan kemudian muncullah sesuatu yang sangat istimewa. Dan ini favorit saya. Ayat 12b mengatakan, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dan Tuhan di sana. Tidak mudah menerjemahkan frasa kol demama daga dalam bahasa Ibrani ini. Beberapa Alkitab berbahasa Inggris menerjemahkannya a still small voice. Yang lain menerjemahkannya a gentle whisper, a gentle blowing. LAI memakai kata angin sepoi-sepoi basah. Dan saya suka dengan seseorang yang menerjemahkannya dengan kata a voiceless voice. Suara yang lirih, nyaris tidak terdengar, namun memekakkan batin kita. Antara hadir dan tak hadir, bersuara dan diam. Silent yet uttering. Mungkin Anda pernah berada dalam sebuah ruangan yang gelap, sunyi, malam yang hening, situasi tanpa suara itu tiba-tiba seperti membisikkan sesuatu dengan sangat-sangat lembut. Malam itu Elia mengalami God of nothing. Allah yang hadir di dalam ketidakhadiran. Saya tidak ingin mengatakan kalau begitu tidak ada Allah. Dengan mengatakan God is nothing, saya ingin mengatakan God is not a thing. Allah tidak seperti thing. Thing itu apa? Buku-buku ini adalah thing, benda. Lukisan ini adalah thing. Dan Allah bukanlah satu dari banyak ciptaan. Karena dia misteri yang tak terhampiri. Dan malam itu dia menyatakan dirinya yang terdalam. Yang bahkan melampaui kemahakuasaannya. Yaitu misteri yang kemudian berbisik lembut dalam keheningan itu. Bagaikan seorang ibu yang mungkin tidak dapat dilihat oleh bayinya karena gelapnya kamar di mana keduanya itu berada. Dan ibu itu hanya melakukan hushing, membuat anak itu tertidur, terlelap dalam rasa keteduhan yang tak terkatakan.
ibu itu dengan begitu lirih mengeluarkan bunyi yang begitu sayup, hanya untuk memastikan kepada bayinya, "Don't worry, I'm always here for you." Jangan khawatir, aku selalu di sini bersamamu. Walaupun bayi itu tidak melihat ibunya, dia merasakan dengan hatinya kehadiran sang ibu itu. Saudara, inilah Allah para mistikus Kristen. Inilah Allah para bapa dan ibu padang gurun dalam tradisi Kristen. Allah ibu. Allah yang hanya dapat dialami namun tak terdeskripsikan. Tidak bisa didoktrinkan. Allah yang membuat anak-anaknya tidak lagi membutuhkan mukjizat luar biasa untuk membuktikan kehadiran Allah. Di hadapan Allah semacam ini, kita menjadi bayi-bayi rapuh yang sangat menyadari kehadiran Allah tanpa memerlukan bukti apapun. Dan ini doa saya yang ketiga bagi Anda. Agar Anda semua di masa murung ini berada di dalam dekapan Allah semacam itu. Berada dalam timangan Allah yang hanya mengeluarkan bunyi gentle whisper. Dan kita berada dalam rahim cinta kasih itu. God of nothing. Izinkan saya menutup khotbah ini atau renungan ini dengan sebuah kidung yang sangat membantu saya ketika saya begitu low dan down di awal masa pandemik. Saya mengalami banyak persoalan mental juga. Dan kidung ini sungguh menguatkan saya. Judulnya adalah Cradle Me, timanglah aku ya Allah. Simaklah. Dan doa saya adalah supaya Anda sungguh berada dalam rahim cinta itu. Dalam dekapan Allah itu. God eternal, cradle me, love me till the end. Give me now your understanding. Let me be, let me be, let me be your good friend. Lord Jesus, cradle me, walk with me always. Let me know true love and justice. Love me through, love me through, love me through all my days. Holy Spirit, cradle me, guide me from above. Let me see your power. Cradle me, cradle me, cradle me in your Mari kita berdoa. Tuhan, izinkanlah kami belajar sekali lagi tentang Dikau
setelah begitu lama kami mengharapkan bahkan menuntut Engkau hadir di dalam keperkasaan dan kemahakuasaan-Mu. Izinkanlah kami belajar berjalan kembali, bagikan anak kecil yang Engkau tuntun belajar berjalan menjalani hidup ini. Belajar bahwa ternyata Engkau adalah ibu kami yang merangkul kami dalam kedamaian dan cinta, yang menemani kami dalam kegelapan malam, berada di dalam kegelapan itu, dan memastikan bahwa kami tidak pernah seorang diri. Timanglah kami Tuhan dengan cinta-Mu. Timanglah kami. Amin. Oke, seberapapun buruknya survival mode kita saat-saat ini, Pendeta Juas mengingatkan kita bahwa Tuhan kita bukan hanya Tuhan God for great things, tapi juga God for small things, bahkan Dia adalah God for nothing. Jadi thank you so much Bro NC semua yang sudah join dari awal hingga saat ini. Thank you juga buat rekan-rekan semua yang terus mensupport komunitas ini, baik melalui dukungan maupun persembahan-persembahan yang udah masuk. Thank you juga buat rekan-rekanku yang terus bekerja siang malam bahkan supaya acara ini berjalan dengan baik. Thank you so much. Marilah kita berdoa. Kiranya kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semua, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam segala sesuatu yang kita lakukan saat-saat ini mungkin tidak mudah, tapi Engkau bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday and God bless you. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku,